Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi creative thinking dan innovation sangat penting karena peserta didik dapat Jadi jawabannya adalah B. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun kelompok. Soal nomor 2. Ketika guru A melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media seperti memutar video pembelajaran, CD audio menggunakan poster berwarna agar peserta didik memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahas, serta senang mengikuti pembelajaran, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena mempertimbangkan jawabannya adalah minat peserta didik. Penilaian dalam dimensi belajar yang dikembangkan dalam membantu peserta didik mengembangkan perasaan yang diterima baik oleh guru maupun teman sebayanya. Percaya diri dan sikap menerima orang lain di kelas adalah menggunakan pengetahuan secara bermakna. Soal nomor 4. Sebuah kubus mempunyai volume 64 cm3. Apabila setiap rusuk kubus tersebut diperpanjang 2 kalinya, maka luas permukaan kubus yang baru adalah jawabannya adalah 384 cm. Bacalah ilustrasi berikut ini. Menulis sebuah puisi tentang masa pandemi corona yang ia rasakan selama ini. Setelah siswa menulis puisi, kemudian puisi tersebut ia bacakan di depan kelas. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kegiatan tersebut merupakan kegiatan apresiasi emotif. Metode inquiry merupakan rangkaian pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Pernyataan di bawah ini yang merupakan langkah-langkah metode inquiry adalah perumusan masalah, perumusan hipotesis konseptual, pengumpulan data, pengujian, dan analisis data, serta menguji hipotesis. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 7. Pia menunggu pembantu baru. Pia ikut bunda ke kantor sepulang sekolah. Mula-mula semua berjalan lancar. Lalu Pia mulai sakit. Akhirnya ia harus opnam. Dokter menduga Via kurang istirahat dan makannya tidak teratur. Bunda menangis mendengarkannya. Ia merasa bersalah. Ketika kerja, tindakan ditandai dengan nomor. Jadi yang dicari adalah kata kerjanya. Nah, kalimat pertama menyatakan bahwa Pia ikut bunda ke kantor sepulang sekolah. Berarti di sana sudah ada kata sepulang yang menyatakan jadi jawabannya adalah kalimat pertama. Soal selanjutnya. Sejarah menyimpan banyak peristiwa. Peristiwa sejarah menjadi bagian catatan masa lalu yang dialami manusia. Karena begitu luas dan hampir tak terbatasnya materi yang menjadi objek studi sejarah,
Maka salah satu prinsip yang digunakan dalam penyusunan sejarah ialah, ini sudah pasti jawabannya kronologis ya. Soal nomor 9. Sebuah sikap untuk saling menghargai, menghormati, membiarkan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri disebut sikap empati. Perhatikan manfaat perdagangan berikut. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Kalimat nomor 2, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Kalimat nomor 3, memperluas pasar industri dalam negeri. Nah, yang ditanyakan yang merupakan manfaat perdagangan internasional adalah, ini sudah pasti jawabannya kalimat pertama, yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan memperluas pasar industri dalam negeri. Ini jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Soal nomor 11. Target kompetensi dasar menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan eksplorasi lingkungan adalah, jawabannya adalah menyimpulkan kosakata dalam bahasa Indonesia melalui eksplorasi lingkungan. Soal selanjutnya, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 kali dari akar persamaan 4 kali 2 kurang 16 sama dengan 0 adalah, jawabannya adalah 12 kali 2 kurang 48 sama dengan 0. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. Yang ditanyakan adalah, faktor yang menyebabkan pencemaran tanah ditunjukkan nomor. Nah, kalimat pertama, pembakaran sampah sudah pasti termasuk pencemaran tanah. Pemakaian pupuk kandang kurang tepat. Pembuangan sampah organik kurang tepat. Kalimat keempat, limbah industri. Nah, ini termasuk pencemaran tanah. Dan limbah rumah tangga itu juga termasuk. Jadi jawabannya adalah 1, 4, 5. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah, kita langsung ke jawabannya. Jadi Undang-Undang 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Soal yang terakhir. Untuk menilai kemampuan peserta didik dalam mengembangkan idenya, guru meminta peserta didik berpidato dengan tema peran pemuda di era milenial. Penilaian yang tepat untuk kegiatan tersebut adalah, jadi yang dicari itu adalah ide peserta didik dalam mengembangkan pidato. Jadi yang dinilai adalah penilaian produknya, hasil dari ide siswa.